Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Hai, gimana kabarnya kalian? Aku harap semua dalam keadaan baik dan selalu baik ya. Amin. Biasanya kan aku yang cerita sama kalian. Kalau aku ngerasain sesuatu yang gak enak, aku dapat sesuatu yang membahagiakan, atau segala problematika hidup yang pernah aku jalanin. Sekarang nih, di teman cerita, kita berbagi kisah, berbagi suka duka, kita bisa saling melempar nanti ke teman-teman, mungkin mereka punya solusi untuk masalah atau sesuatu yang sedang kamu jalanin. Bisa juga menjadi satu motivasi untuk masing-masing dari kita satu sama lain. Kali ini aku mau mulai bacain kisah dari followersku di Instagram. Jadi gini, aku kan suka ya upload kata-kata penyemangat untuk diriku sendiri nih. Nah contohnya kayak gini ya. Kemudian ada yang satu lagi ini. Nah dari beberapa kali aku posting, banyak banget 1 atau 2 followersku yang punya cerita sama atau berbagi kisahnya di kolom komentar. Dan kalian tahu gak sih, aku tuh jadi terharu banget ya. Karena aku bacain satu-satu cerita kalian. Dan ada juga beberapa postingan yang membuat aku bangga banget sama kalian. Karena kalian udah bisa melewati hal-hal sedalam itu, serumit itu. Dan kalian masih ada di sini. Nah ini ada beberapa komentar. Aku pengen ceritain ke kalian karena bikin aku semangat dan menambah titik kekuatanku ya. Akan banyak manfaatnya untuk aku bisa cerita ke kalian. Yang aku sangat menghargai banget mau cerita seterbuka itu di kolom komentar untuk berbagi pengalamannya dengan yang lain. Komentar pertama di teman cerita kali ini berasal dari teman kita Davik. Hai Davik, apa kabar? Semoga ketika kamu memiliki kesempatan untuk mendengar cerita kamu dibacain, kamu udah bisa melewati apa yang kamu lewati kemarin ya. Ini aku bacain ya teman-teman ya. Dari Davik, try to kill myself minum Baygon. Tersadar udah di rumah sakit, di mulut ada selang dan mau dipompa ngeluarin cairan Baygon di dalam tubuh. Pas gue buka mata, yang gue lihat nyokap sama adik gue. Tindakan gue norak banget di saat itu. Bersyukur masih dikasih kesempatan kedua. Jadi masih bisa minta maaf sama mama dan ayah. Walau sekarang beliau berdua sudah tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jujur Davik, aku tuh baca cerita kamu ini, yang pertama kali aku rasakan adalah aku merinding banget. Kemudian aku bersyukur pada Tuhan bahwa kamu dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Aku gak tahu apa yang sedang kamu hadapi saat itu, tapi pastinya sangat berat sekali sampai Davik memutuskan untuk mengakhiri hidup kamu saat itu. Aku bangga kamu bisa melewati titik itu dan bisa bertahan untuk tetap menjalani apa yang ada di dunia ini sampai sekarang. Kamu bisa lihat diri kamu. Kamu berhasil melewatinya. Gak ada yang perlu ditutupi atau malu karena tindakan yang pernah kamu lakukan. Tetapi kita harus bangga bahwa kita tetap berada di sini. Apa yang sudah terlewati di masa lalu adalah cerita yang sangat besar untuk kamu. Dan kamu harus bangga sama diri kamu sendiri dan menghargai hidup kamu. Cuman ada satu Davik di dunia ini. Aku pun juga pernah melalui saat-saat tersulit di mana aku gak pengen ketemu orang karena masalahnya sedemikian memalukan atau sedemikian bikin aku jadi gak bisa bangkit. Here we are dan there you are. Kamu bisa mengalahkan musuh walaupun terjatuh tapi tetap bangkit kembali dan berjuang kembali dan nulis di kolom komentar aku dan kamu bagikan sehingga orang-orang yang mungkin saat ini memiliki pengalaman atau perasaan yang sama dengan kamu saat itu jadi lebih kuat lagi. Jadi atas nama teman-teman yang lain aku mau mengucapkan terima kasih Davik untuk akhirnya berbagi pengalaman kamu. Satu cerita dari Davik membuat aku jadi menghargai hidup. Kita dikasih kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita miliki sekarang itu yang kita punya, itu hadiah yang sedang kita diberikan. So let's be happy about it. Nah sekarang nextnya aku mau bacain cerita dari teman kita Setiawan Coga. Berdiri di titik yang hari ini saya berada setelah jatuh, merangkak, terluka, dan memilih untuk terus bangkit dan berjalan kembali. Titik di mana tak ada penyesalan, kemarahan, ketakutan berlebihan tentang hari esok, juga tak lagi membenci hari Senin. Terima kasih buat berbaginya di kolom komentar. Kalau hari Senin itu hari di mana
peralihan dari refreshingnya kita dari weekend ke Senin, hari crowded yang harus kerja lagi, memulai lagi, semua masalah datang lagi, semuanya ada. Tapi ternyata bagi kamu Senin adalah hari yang terberat untuk menerima segala beban yang menunggu kamu. Entah itu sesuatu yang melelahkan atau kesedihan atau sesuatu yang sepertinya menjadi beban yang belum selesai dan kamu bisa lewatin sampai kamu udah ada di tempat yang lebih tinggi sekarang, berjalan ke path yang baru, bahkan bisa berada di tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Nah yang susah itu adalah keluar dari jalan tersebut. Gimana sih? Gimana caranya kita bebas dari jalan sempit yang ngebuat kita ngerangkak dan terluka? Proses itu gak mudah sebenarnya. Kalau kita ada tekad yang besar untuk keluar dari jalan tersebut pasti kita bisa. Tapi susah. Kita tahu harus keluar. Setelah baca cerita-cerita dari kalian, aku jadi ingat aku pernah berada di titik terendah di mana aku takut banget menghadapi hari esok karena aku pasti akan ketemu dengan orang-orang yang memberikan aku beban hidup saat itu, ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang belum selesai, ketemu dengan banyak sekali hutang-hutang yang belum aku bayar, kayak ngerasa hilang arah, nggak tahu lagi buntu, bingung banget. Harus mulai dari mana? Dan aku nggak tahu harus pakai perspektif apa. Baca buku sih banyak tentang mindfulness. Tahu sih tahu, tapi buat mulai di diri sendiri kok kayak susah banget ya. Tapi ternyata untuk menyelesaikan satu masalah kita nggak harus loh benerin di titik tersebut. Kita bisa mulai pelan-pelan dari menyelamatkan diri kita sendiri. Dan aku juga sadar bahwa banyak banget orang yang masih sayang sama aku. Masih banyak banget yang percaya. Aku jadi bisa bangkit dan memutuskan untuk berubah menjadi diriku yang lebih baik. Selain itu aku juga belajar untuk berdamai dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Aku mencoba untuk memaafkan apa yang membuat diri aku gelisah pada waktu itu. Memaafkan itu gak cuma buat orang lain, tapi memaafkan diri sendiri atas semua kelakuanku di masa lalu. Prosesnya gak gampang, gak ada yang gampang dan gak cepet. Mungkin yang bisa aku sampaikan di sini adalah beberapa tips agar teman-teman bisa bangkit dan berjalan kembali, bahkan keluar dari jalan tersebut. Ayo kita jalan bareng-bareng. Hidup itu ternyata ya nggak selamanya mulus. Justru indahnya hidup kita jalani ketika kita sudah merasakan pahitnya hidup. Dan seiring berjalannya waktu dan banyaknya pelajaran how to survive yang aku dapat waktu itu, aku akhirnya alhamdulillah bisa berada di sini, ngobrol sama kalian, berbagi dengan kalian, dan bacain cerita kalian. Kalian bebas untuk bercerita apapun di kolom komentarku. Dan mungkin gak sepenuhnya kita berhenti berjalan, namun kita bisa menyembuhkan diri kita sambil berjalan. Karena kita yang pegang kendalinya. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan motivasi kenapa kita ingin keluar dari jalan tersebut dan bagaimana caranya. Ketika muridnya siap, ada gurunya datang. Mungkin sekarang kita sedang menunggu diri kita siap. Atau sekarang kita sedang menunggu guru-guru yang akan mengajarkan kita tentang hidup seperti apa yang kita ingin raih, bagaimana cara meraih impian kita. Jangan lupa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jangan lupa mengatur strategi. Jangan lupa mengatur semuanya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan yang paling penting itu adalah jadikan masa lalu sebagai sebuah pengalaman yang berharga yang dapat membantumu tumbuh dari titik terendah dan hidup menjadi lebih bijaksana. Nah, kalau teman-teman ada cerita, atau ada satu problem, atau ada satu kegundahan, please cerita aja di kolom komentar di sosial mediaku, baik YouTube, Instagram, maupun Twitter, maupun komen, atau misalnya ada yang pengen curhat sesuatu yang agak-agak personal, bisa nanti di kolom komentarku, Mas Didi saya DM ya. Kemudian nanti saya akan coba bacakan ceritamu, anonim tanpa nama. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya banyak cerita seru lainnya yang bisa kita ceritakan agar masalah dalam hidup kita bisa kita hadapi bareng-bareng. You're not alone. Thank you guys.